Pada suatu titik ketika Azim berjalan di tepi pantai yang sunyi, dia melihat sesuatu yang aneh tergeletak di pasir. Sesosok makhluk yang menyerupai wanita, namun dengan ekor ikan yang indah, sedang terbujur lemah, rambutnya yang terurai panjang basah kuyup oleh air. Dan itu adalah Putri Duyung, makhluk yang selama ini hanya dia dengar dalam cerita legenda. Lalu Azim mendekati wanita itu. Hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan dan kekaguman. Dengan lembut dia menyentuh bahu Putri Duyung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang terpencil di pesisir Yaman, ada pemuda nelayan yang sering menjadi bahan perbincangan warga setempat. Bukan karena keberanian atau keahliannya di laut, melainkan karena rupa dan nasibnya yang tidak setampan laki-laki pada umumnya. Dan ia seorang laki-laki yang sangat pemalas dan hidup dalam kemiskinan. Di setiap hari-harinya, dia mengarungi lautan dengan harapan mendapatkan ikan yang cukup banyak untuk menghidupi dirinya. Namun, takdir seringkali tidak berpihak padanya. Apalagi ditambah cemoohan yang menjadi santapan hari-harinya membuat hidupnya terasa berat dan bersedih. Dalam hatinya muncul doa-doa tulus memohon kepada Allah, berharap suatu hari nanti kehidupannya akan berubah. Kemudian dia juga berharap bisa menemukan sebuah kebahagiaan yang selama ini hanya bisa dia impikan dalam kesunyiannya. Singkat cerita, pemuda itu bernama Azim. Ketika subuh, Azim berbangkit dari tidurnya, merasakan kelemahan yang sudah akrab dalam tubuhnya. Setiap urat dan tulangnya terasa seperti memiliki beban berat. Sebuah penyakit misterius yang membuatnya cepat lelah dan hampir tidak ada hari tanpa rasa sakit penyakit ini. Dan hal ini tidak yang ia rasakan sebelumnya. Kala itu matahari bersembunyi di balik awan-awan tebal, memberikan udara yang sedikit lebih sejuk daripada biasanya. Di desa yang terletak di pesisir Yaman, suara ombak pantai mengalun lembut, namun bagi Azim, ombak tersebut lebih seperti ejekan, tak berujung sebagai seorang nelayan. Azim pun seringkali menghabiskan waktunya di pantai, meski tak selalu berhasil membawa pulang ikan. Suatu ketika di laut tempat Azim mencari ikan, terdengar suara sesuatu dari laut tersebut. "Hai Azim, berapa banyak ikan yang kau dapatkan hari ini? 2 ekor atau 3 ekor?" Terdengar suara laki-laki berbadan besar bernama Rashid yang selalu mengejek Azim setiap kali ia mencari ikan. Kemudian ada seorang wanita muda yang sedang mencuci pakaian di tepi pantai. Lalu sontak wanita itu mengejek Azim dan berkata, "Siapa yang mau menikah dengan nelayan pemalas seperti kau?" Dan Azim pun mencoba menahan amarahnya beserta kesedihannya. Dalam hatinya ia berkata, "Hanya Allah sajalah yang tahu betapa sakit hatinya aku ini." Kemudian Azim pun memandang laut yang luas, berharap laut itu bisa menenggelamkan rasa malunya dan perasaan sakit hatinya itu yang seringkali mendapat ejekan dari orang-orang setempat. Suatu kali dia memikirkan untuk pergi jauh meninggalkan desa Nam, di mana dia bisa pergi sejauh-jauhnya. Malam harinya setelah kembali dari laut dengan tangan yang kosong, Azim pun duduk di bawah langit yang berbintang sembari berdoa dengan tulus. "Ya Allah, aku tahu aku tak sempurna. Namun bukankah Engkau Maha Pengasih dan Penyayang? Tolong berikan aku kesempatan untuk membuktikan kepada mereka bahwa aku bukan pemalas. Tolong berikan aku kekuatan melawan penyakitku ini." Pada waktu malam ketika sebelum tidur, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan malam itu. Seolah-olah langit mendengarkan doanya
dan ada petanda baik yang akan datang. Namun, keesokan harinya, desa mereka dikejutkan dengan peringatan tsunami. Awan mendung menyelimuti langit, dan ombak menjadi lebih ganas, dan angin yang sangat kencang. Azim lalu berbicara dalam hatinya, "Inikah keajaiban dari engkau?" Azim yang penuh dengan rasa ketakutan serta memandang laut yang mulai menunjukkan gelombang besar mendekati aku. "Ya Allah, tolonglah aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Selamatkanlah aku." Kemudian gelombang tsunami menghantam desa dengan kekuatan yang sangat dahsyat, meratakan rumah dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Awan hitam pekat menyelimuti langit dan jeritan dari orang-orang sekitar dan ketakutan mengisi udara saat itu. Kemudian Azim pun berjuang keras menyelamatkan diri dan juga berusaha untuk membantu warga setempat. Kemudian setelah beberapa jam berlalu, ombak yang mengerikan itu mulai meredah dan langit sedikit agak cerah. Azim yang selamat dari tsunami itu lalu berjalan dengan langkah goyah, berjalan menyusuri pantai yang penuh dengan runtuhan. Sesekali dia berhenti untuk membantu warga lain atau sekedar menatap puing-puing dengan tatapan kosong. Pada suatu titik ketika Azim berjalan di tepi pantai yang sunyi, dia melihat sesuatu yang aneh tergeletak di pasir. Sesosok makhluk yang menyerupai wanita, namun dengan ekor ikan yang indah, sedang terbujur lemah, rambutnya yang terurai panjang basah kuyup oleh air. Dan itu adalah Putri Duyung, makhluk yang selama ini hanya dia dengar dalam cerita legenda. Lalu Azim mendekati wanita itu. Hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan dan kekaguman. Dengan lembut dia menyentuh bahu Putri Duyung itu dan berkata, "Hai, kamu tidak apa-apa." Putri Duyung itu menggerakkan matanya yang besar dan indah dan kemudian menatap Azim dengan pandangannya. Lalu Azim pun menyapa untuk yang kedua kalinya, "Hai wanita cantik, siapa kau ini?" Anehnya, sosok Putri Duyung yang cantik itu tidak dapat berbicara, hanya membuat suara lembut dan merdu. Dan Azim pun sontak menyapa wanita cantik itu lagi. "Namaku Azim, aku akan membantumu," kata Azim dengan suara lembut. Dia memberikan senyum hangat kepada Putri Duyung itu yang seolah-olah merespon dengan ekspresi wajah yang lebih tenang. Azim pun mengambil kain yang dia bawa dan meletakkannya di atas Putri Duyung itu dan berusaha membuatnya hangat. Putri Duyung itu membuat suara yang seperti ucapan terima kasih. Matanya bersinar-sinar melihat kebaikan Azim. "Kau tak seperti makhluk yang pernah aku lihat sebelumnya," kata Azim. Dengan perasaan kagumnya, Azim merasa ada ikatan yang kuat dengannya. "Aku akan menjagamu dengan penuh kehati-hatian," kata Azim. Kemudian Azim membawa Putri Duyung itu ke tempat yang lebih aman, jauh dari pasang surut ombak yang masih ganas. Sebuah perasaan hangat dan kedamaian menyelimuti hati Azim. Singkat cerita, hari demi hari telah berlalu, dan Azim pun menghabiskan waktunya untuk merawat Putri Duyung yang cantik itu. Kemudian Azim pun memberi nama Putri Duyung cantik itu dengan nama Safia, yang dalam bahasa Arab yang berarti suci. Meskipun tak bisa bicara, ia selalu menunjukkan ekspresi yang mengerti setiap kali Azim berbicara dengannya. Mereka saling berbagi dalam keheningannya, sebuah bahasa yang lebih dari sekedar kata-kata dengan keberadaan Safia. Azim menjadi lebih gigih dalam mencari ikan. Penyakit cepat lelahnya itu sudah tidak lagi terasa, dan anehnya, dia selalu mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Azim sejak merasa ada perubahan yang sangat besar dalam hidupnya sejak kehadiran Putri Duyung cantik itu. Orang-orang desa mulai berbicara beberapa hari dengan rasa iri dan curiga, namun ada juga yang merasa senang untuk Azim. Suatu hari saat matahari tenggelam dan langit dipenuhi dengan warna jingga dan ungu, Azim pun memandangi pantai bersama Safia.
Aku tak tahu mengapa Allah mengirimkanmu kepadaku, tapi aku bersyukur aku ingin menikahimu dan membuatmu menjadi bagian dari hidupku untuk selama-lamanya. Dengan penuh perasaan dan mata yang berkaca-kaca dan hati yang lembut, Safia pun memegang tangan Azim. Pertanda memberikan sebuah jawaban kepada Azim. Kemudian pernikahan diselenggarakan dengan sangat sederhana. Orang-orang pun berkumpul atas pernikahan Azim dan Safia itu. Kala itu desas-desus dan iri hati mulai menyebar di antara warga desa. Mereka berbisik meragukan keberuntungan Azim dan berbicara tentang pesugihan Putri Duyung. Azim mencoba mengabaikan semua desas-desus itu dan tetap fokus pada kebahagiaannya itu bersama Safia. Dia tahu cobaan ini adalah bagian dari kisah mereka, dan dia harus kuat untuk melindungi Safia dan cintanya. Berita tentang kekayaan dan kesuksesan yang dimiliki Azim dalam mencari ikan menyebar cepat di antara penduduk desa seberang. Sebaliknya, orang-orang merasa bahwa semenjak kedatangan Safia, mereka menjadi sulit mencari nafkah dan menangkap ikan. Sebenarnya fenomena ini hanyalah masalah iri hati, di mana ketika hati seseorang merasa iri dengan kesuksesan orang lain, dia sendiri akan mendapatkan sebuah kesulitan dalam usahanya karena ia sibuk semata-mata hanya untuk memata-matai orang lain. Hasil tangkapan ikan mereka masih sama seperti biasa, namun tidak merasakan keberkahan di dalam hidupnya, sehingga merasa berkurang. Tak lama kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar rumah Azim. Mata mereka dipenuhi dengan tanda tanya dan kecurigaannya kepada Azim. "Hai Azim, beritahu kepada kami bagaimana kau tiba-tiba bisa menjadi kaya." "Apa ini semua karena pesugihan Putri Duyung?" tanya Arsyad, penduduk desa seberang, dengan nada mencemooh dan rasa penuh iri hati. "Hai Azim, tangkapan ikan kami juga berkurang. Ini pasti ulah peliharaanmu yang bernama Sofia itu," kata penduduk yang lain. Azim menatap Arsyad dan orang-orang desa dengan tenang. Ini semua adalah berkah dari Allah, dan usaha keras dan keikhlasan adalah kunci bertambahnya rezeki serta keberkahan, jawab Azim dengan mantap. Namun desas-desus tetap berlanjut dan beberapa penduduk desa mulai menunjukkan tanda-tanda tidak ramah, bahkan ada yang mencoba mengintimidasi, bahkan mencuri keberuntungan kepada Azim. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang, Azim merasa sebuah kegelisahan yang mendalam. Safia tampak resah, matanya berkaca-kaca seolah dia merasakan ada yang tidak beres. Kemudian Azim bertanya kepada Safia, "Wahai istriku, apa yang kau rasakan dan kenapa kau merasa tidak baik?" tanya Azim. Dengan penuh kekhawatiran, Safia merespon dengan ekspresi sedih dan memandang Azim. Dengan penuh kasih sayang seperti biasa, dia tidak dapat berbicara. Namun Azim merasa seolah-olah Safia ingin mengatakan sesuatu. "Yang penting aku akan selalu melindungimu, Safia. Kita akan melewati ini bersama-sama," ucap Azim sambil memegang tangan Safia dengan erat. Keesokan harinya, Azim menemukan sebuah teror yang telah ditinggalkan oleh seseorang di depan rumahnya. Ancaman itu mengatakan bahwa mereka akan mengambil dan membunuh Safia jika Safia tidak pergi meninggalkan desa itu. Dengan berat hati, Azim membuat sebuah keputusan sulit. Dia memandang Safia dengan mata yang berkaca-kaca dan bersedih. "Untuk melindungimu dan untuk mencegah malapetaka, aku harus melepaskanmu, wahai Sofia. Dan kau akan kukembalikan ke laut," kata Azim dengan air mata yang menggenang. Dan tampak Safia terpukul. Namun Safia perlahan mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan mereka dan menghilangkan perasaan di sekitar warga desa itu. Dengan langkah yang berat, Azim pun membawa Safia ke tepi laut.
Dia merasa seolah-olah hatinya akan hancur. Namun dia tahu inilah keputusan yang sangat berat. Ingatlah Safia, cintaku akan selalu menyertaimu dimanapun kau berada, bisik Azim sebelum melepaskan Safia kembali ke laut. Air mata mengalir mengiringi perpisahan mereka. Azim berdiri di tepi pantai, menatap lautan sambil merasakan sejuta perasaan bercampur dalam dadanya. Ini adalah sebuah pengorbanan terberat dalam hidupnya. Namun dia percaya bahwa cinta mereka akan tetap abadi meski terpisah oleh ruang dan waktu. Lalu Azim kembali ke desa dengan hati yang hampa dan berat meski kehilangan putri duyung yang cantik itu. Azim pun terus berusaha keras dan mempertahankan keimanan dan kebaikan hatinya. Desas-desus dan ketidakramahan beberapa penduduk desa itu masih terus berlanjut. Namun Azim mencoba untuk tidak berpengaruh dan fokus pada hidupnya. Bertahun-tahun berlalu dan Azim pun menjadi tua. Singkat cerita, cintanya dengan Safia dan pengorbanan yang telah dia lakukan mulai tersebar dan menjadi sebuah legenda di salah satu desa yang ada di Yaman itu. Generasi muda tumbuh dengan mendengarkan kisah Azim dan kisah Safia si putri duyung yang cantik itu. Namun, pengorbanan Azim dan Safia meskipun tidak bersama dalam kehidupan sehari-hari, cinta dan pengorbanan mereka menjadi sebuah inspirasi yang penuh hikmah bagi semua orang. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta yang tulus dan pengorbanan dapat melampaui rintangan dan menjadi legenda yang abadi dalam hati. Semoga kisah ini bisa menjadikan dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.